feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm in. Al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah fi ulumihi fid dharain amin. Masih bab tentang masalah taubat ya. Ini ada cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun itu ada cerita. An Utbatul Hulam, dari Utbah Hulam rahimahullah taala. Wa kana, dan ada sapa si Utbah iku min ahlil fuski, dari ahlina orang fasik, wal fujuri, dan orang-orang yang ahli maksiat. Wis pokoke namanya Utbah itu wis terkenal. Terkenal tukang apa? Tukang ora karu-karuan kowe. Tukang maksiat, pokoknya minum, medok dan lain sebagainya. Masyhurun yang sudah terkenal bil fasadi, dengan kerusakan. Disebut jenenge Utbah Hulam. Oh, tukang itu tuh. Nah, seperti itu, ini terkenal pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyariba, dan minum sapa si Utbah al-khamra, pada khamr atau arak. Fanadkhulu, maka masuk saya yauman, pada suatu hari, fi majlisil Hasan al-Basri, di dalam majelisnya Hasan Basri. Ini ulama ini. Bahwa kali utawi Syekh Hasan Basri ku yaqra'u, membaca sapa Syekh Hasan Basri fi tafsirin, di dalam kitab tafsir qauluhu ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Al-Hadid ayat 16. Alam yakni, tidakkah menyia-nyiakan, lilladina amanu, bagi orang-orang yang beriman, opo ang takhsha'a, supaya tenang, opo qulubuhum, artinya orang-orang yang beriman, li dzikrillahi, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni menghendaki sapa yesi ulama tafsir, alam yaji, tidakkah datang apa waktu takhafu, apa waktu takhafa, apa waktu takhaf, waktu takhafi, apa waktu takhafi, waktunya takut, apa kulubahum, pada hatinya, aladinya orang beriman itu, orang-orang yang beriman. Tidakkah datang waktunya takut, hati-hatinya orang yang beriman itu. Waktunya takut itu apa? Ya nanti kalau sudah datang, yaitu siksane Gusti Allah, itu waktunya takut. Tapi sebelum itu dia sudah takut duluan, sebelum mati. Nah, maka itu dia dikehendaki oleh Allah untuk kembali ke jalan Gusti Allah. Berupa apa? Taubat itu tadi, karena hatinya merasa takut nanti kalau seperti ini pasti akan disiksa oleh Allah. Dijemahkan di sini, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah menyia-nyiakan lilladina amanu, bagi orang-orang beriman, opo angtaksa, supaya tenang opo angtaksa, supaya tenang opo qulubuhum, hatinya orang-orang beriman tadi, li dzikrillah, karena ingat pada Gusti Allah. Jadi ketika dia itu merasa takut, oh iya ada Tuhan, ada Allah, kalau begini terus itu nanti ada ancaman Gusti Allah, rupanya siksa yang sangat pedih. Makanya dia akhirnya kembali lagi ke jalan Allah, kembali ingat Allah, akhirnya hatinya merasa tenang. Maknanya ya tobat itu tadi. Fa waqtu syekh, utawi mau idoi syekh fi tafsirin hadhil ayat, di dalam tafsir ayat ini menurut Syekh Hasan Basri, waqtun, pada mau itu balighun, yang benar-benar hatta abka, sehingga menangiskan opoesi sapa nasu, manusia. Jadi ketika Syekh Hasan Basri menerangkan firman-Nya Allah ini dengan membaca tafsirnya, itu sampai manusia yang mendengarkan itu nangis karena terharunya. Jadi
Orang itu kalau misalnya sudah akan kembali kepada jalan Allah, maka di situ akan ada ketenangan di dalam hatinya, walaupun dia itu bergelimang maksiat asalnya. Begitu maksudnya. Sampai orang-orang mendengarkan itu terharu sehingga menangis. Fakoma, nah itu kan. Fakoma ada yang berdiri, nimbainihim dari orang-orang itu, majelis Syekh Hasan Basri itu. Ketika Syekh Hasan Basri menerangkan seperti itu, ada yang menangis dan ada satu yang berdiri. Fakoma, maka berdiri mimbaini dan mimbainihim dari antaranya orang-orang itu sabun anak muda. Fakola maka berkata sebuah anak muda, ya taqil mu'minin, wahai orang takwanya orang mukmin, ayaqbalullahu ta'ala al-fasiqal fajiro misli idza tabah. Ini seorang pemuda bertanya, berdiri bertanya, wahai Syekh, wahai orang yang takwa-takwanya orang mukmin, apakah Allah itu menerima orang yang fasik yang berbuat maksiat seperti saya? Idza taba ketika tobat sapa si saya. Idza taba ketika tobat sapa fasik tadi, ngono maksudnya. Apakah Allah itu menerima taubatnya orang fasik yang banyak bergelimang dosa seperti saya? Nah, ketika tobat sapa orang fasik tadi diterima enggak oleh Gusti Allah? Akola jawab sapa Syekh, nah, iya, benar, diterima. Yang balu nerima sapa Allah Gusti Allah taubatan pada tobat, taubata fuskika pada tobat fasekmu, wa fujurika dan bergelimang maksiatmu. Nah, ada seorang pemuda tadi bertanya seperti itu, kan itu Utbah masuk pada majelisnya, diam saja mendengarkan itu. Nah, falamma sami'a maka semasa mendengar sapa Utbatul Gulam hadal kalami pada ini jawabannya Syekh tadi, asfaro maka menguning apa wajhuhu wajai Utbah itu tadi, warta'adat dan merasa apa ngangkat, warta'adat dan mengangkat apa faraisahu tempat duduke sapa si Utbah tadi, fasoka makan jerit sapa Utbah soihatan dengan jeritan fakhrun mughasyan, karena merasa apa jenenge ini excited itu bahasa Indonesia apa terharu campur itu loh, histeris, terharu campur macam-macam. Nah, mendengar jawabannya itu ternyata Allah itu nggak seperti yang dia duga, walaupun itu apa bergelimang dosa yang kayak apa, kalau ada yang mau tobat sungguh-sungguh tetap Allah menerima. Jawabannya Syekh itu seperti itu. Maka dia merasa wah kalau begitu dia senang campur terharu campur apa susah campur macam-macam guys. Jadi satu akhirnya apa arane bahasanya apa bahasa seperti itu ya fakhrun mughasyan itu seperti itu. Falamma afaqo maka semasa sadar sapa si Utbah itu gak sadar ya, berarti bengok sak penake. Dana maka mendekati sapa si Utbah minhu dari Utbah Al Hasan kepada Syekh Hasan, waqala dan berkata sapa Syekh Hasan berkatane itu wa aya saban li rabbil arsy asiyata terima jazaata bil ma'asi, pakai bahasa syair tapi intinya wahai pemuda, bahwa Tuhan pencipta ars itu, apa kamu tidak tahu bahwa akan membalas pada orang yang berbuat maksiat? Maka kamu harus bersabar ya, bersabar dari maksiat itu, dan kamu harus bertobat. Untuk menghilangkan maksiat itu kamu harus bertobat, karena Rasulullah berkata at-taibu kaman la dambalah, orang yang bertobat itu seperti dia tidak mempunyai dosa. Tapi tobatnya sing bener-bener tobat ora abal-abal. Lelek tobat abal-abal ya padha ae, artinya ya enggak diterima tobatnya itu. Ya, tobat yang diterima itu yang tobatan nasuha itu tadi. Fasoka mendengar jawaban itu, fasoka bahkan jerit lagi. Sapa Utbah sauhatan adimatan, dari jeritan yang sangat keras. Karena itu tadi apa terharu campur apa bahasanya apa sih? Campur seneng, campur campur cendol, campur
campur-campur sari. Akhirnya kan seperti itu, bahasanya itu soihatan adimah, jerit tapi gak kroso dia itu. Saking seneng, saking terharu, saking pokoknya dadi siji. Fala ma'afako semasanya sadar sapa Utbah, kola berkata lagi sapa Utbah tadi, ya Syekh, hal yakbalur rabbur rahimi taubatan mislillah ini. Tanya Utbah lagi, apakah Tuhan yang maha kasih sayang itu menerima taubat seperti saya yang banyak lacutnya, yang banyak durhakanya ini? Faqala, maka berkata sapa Syekh, jawab sapa Syekh, hal yakbalu taubatal abdil jafi illa rabbal ma'afi. Kata Syekh Hasan Basri, apakah tidak menerima taubatnya hamba yang keras hati seperti batu? Sapa ila rabbul ma'afi, kecuali Tuhan yang maha pemaaf. Tuhan yang maha pemaaf itu sapa? Gusti Allah. Itu ya gak enak wis bejat ra karuan. Mulai menungso salah sarang manusia kadang sampai kiamat gak mau memaafkan, tapi Allah ya tetap memaafkan. Tetap menerima maafnya tadi, taubatnya tadi tetap diterima karena Allah itu adalah zat yang maha pemaaf gitu. Summa rafa'a ra'sahu wa ta'a salasa da'awat ini setelah dia tobat, Utbah itu setelah tobat ngangkat kepalanya kemudian berdoa tiga permintaan. Al-ula atau yang pertama, qala berkata sapa Utbah, ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta dunubi fa akrimni bil fahmi wal khifdi hatta akhfadu kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Wahai Allah Tuhanku, jikalau Engkau menerima tobatku dan mengampuni segala dosaku, maka muliakan saya dengan kefahaman dan hafal, sehingga saya hafal setiap apa yang saya dengar dari ilmu dan Quran. Itu satu permintaannya. Wasaniyah, yang kedua kata Utbah. Qala berkata sapa Utbah, ilahi akrimni bi husni sauti hatta anna kullaman sami'a qiraati yazdatu raqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Wahai Tuhanku, muliakan saya, kasih saya dengan bagusnya suara, sehingga setiap orang yang mendengarkan bacaan saya akan bertambah belas kasihan di dalam hatinya, walaupun hatinya itu sekeras batu. Wasalisa, permintaan yang ketiga, ilahi akramani, ilahi akrimni birrizqil halal warzuqni min haitsu la ahtasib. Ya Allah, muliakan saya dengan rizki yang halal dan berilah saya rizki min haitsu la ahtasib, dari sekiranya yang tidak disangka-sangka. Fastajaba, kemudian mengijabahi sapa Allah Gusti Allah jami'a du'aihi, pada semua permintaannya, semua doanya Utbah gulam itu. Hatta zada, sehingga nambahi Allah fahmahu, pada fahamiz Utbah, wa hifdahu, dan apale Utbah. Wakana, dan ada sapa Utbah idza qara'a, ketika membaca Utbah Al-Qur'an pada Quran, taba, maka taubat sapa kuluman, setiap orang sami'a yang mendengar sapa orang qira'atahu, pada bacaannya Utbah. Benar. Ketika itu, setelah itu Allah menambah kefahaman, Allah menambah hafal Quran, sehingga ketika dia membaca dengan seketika banyak orang yang mendengarkan itu langsung dia tobat, langsung dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu guru-guru doane Utbah yang diijabahi tadi. Wa kana yudiu fi baiti kulla yaumin qasmatan minal maraqi wa raghifani wa la yadri ahadun man yudaiha. Dan setiap hari itu di rumahnya tiba-tiba timbul kuah dari daging dan 2 potong roti. Terus
wala yadri ahadun min man yudiuha, dan tidak ada yang tahu siapapun orang yang meletakkannya. Tiba-tiba ada begitu saja. Wa kana ala hadil hal hatta faraqat dunya. Macam begini, pertingkahan macam begini sampai Utbah itu pisah dari dunia. Maknanya mati. Di jembatan kabeh tiga permintaan kepada Allah tadi. Nah, diijabahi kabeh. Koro-koro dia tobat, tapi ya tobatnya bener-bener tobat, ora bolak-balik abal-abal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini wahada ini cerita halun tingkah man siapa orang anaba yang kembali orang ilallah pada Allah Gusti Allah, li'annallaha ta'ala karena sesungguhnya Allah ta'ala la yudayyi'u tidak menyia-nyiakan Allah ajruman pahalanya orang aksana yang lebih baik apanya amalan pekerjaannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang, bahkan dibales dengan pekerjaan atau amalan yang lebih baik. Karena itu tadi rasa keikhlasan hati ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi dia itu dosanya yang lalu-lalu sudah dihapus oleh Gusti Allah. Jadi mulai dari nol, berawal dari nol lagi. Ya murni berarti lek donga ya mustajabah. Makanya wong lek tobat, bener-bener tobat. Hati tapi tobat itu bener-bener hati yang paling kecil itu bisa tobat astagfirullahaladzim. Saya membaca Sayyidul Istighfar itu yang banyak-banyak, pokoknya enggak akan mengulangi lagi, menyesal kepada Allah. Akhirnya itu nanti akan dijawab oleh Gusti Allah. Ketika dia akan meminta berdoa kepada Allah, pasti akan dijawab oleh Gusti Allah karena posisinya dosanya sudah nol. Dosanya nol, dungo ya mustajabah. Makanya kita ya di setiap hari ya istighfar, kita mesti salah, mesti dosa, baik sengaja ataupun tidak. Makanya setelah sholat ya cuma pelencing itu aja. Ketika sholat ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim berapa kali atau 2 kali 3 kali nggak masalah. Intinya kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita baik sengaja ataupun tidak. Mudah-mudahan diampuni oleh Gusti Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.